Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isra Rivaldo dan saya akan melaksanakan tugas pengelolaan sumber daya pesisir. Dan kali ini saya mau menuju ke sawah, tempat irigasi sawahnya. Mari ikuti tugas saya ini. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di saluran irigasi. Nah, ini sawahnya itu lagi kering, guys. Ini yang dinamakan saluran irigasi sepanjang sampai sana. Dan ini itu semacam bendungan supaya mengatur aliran air dari sungai. Kebetulan sungainya juga lagi kering, masuk ke dalam ini. Kalau kalian mau tahu, saluran paling besar di Desa Jamblang itu ada di sana. Jadi nanti kita jauh ke sana aja. Jadi saluran irigasi sawah itu bisa juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Nah, di depan kita ini ada yang namanya apa ya? Bendungan gede. Tuh. Ya. Tapi ada lagi yang lebih gede dari ini. Ya, lanjut yuk. Jadi ada beberapa sawah yang menggunakan sistem pengairannya, yaitu sawah tada hujan, yang dimana sawah tada hujan itu hanya memanfaatkan air hujan, jadi nggak memanfaatkan irigasi. Nah, teman-teman, seperti yang kalian lihat di sini, kita ini sekarang sudah nyampai ke bendungan yang paling besar, tempat pengaliran air dari sungai ke sawah. Jadi di sini tempatnya tuh paling besar. Nah, di sini bisa teman-teman saksikan. Nah, ini alat buat masuk keluarnya air ke sungai-sungai. Nah, ini kebetulan di bawah kita ini, wah, banyak sekali sampah. Oke. Ya, jadi pasang surut air laut itu bisa menyebabkan saluran irigasi sawah menjadi apa ya namanya? Jadi air yang terkena air laut, sawah yang terkena air laut itu bisa mengakibatkan tumbuhan dan ekosistem yang ada di sawah termasuk padi itu bakal mati. Karena apa? Karena airnya itu asin. Dan biasanya pasang surut air laut itu disebabkan oleh adanya gaya gravitasi antara planet-planet luar angkasa yang menyebabkan air itu menjadi naik. Contohnya adalah di belakang kita ini ada senja, yang mana itu matahari. Nah, matahari itu sangat berpengaruh. Matahari dan bulan itu memiliki gaya gravitasi atau medan magnet yang tinggi sehingga air laut itu bisa terangkat naik. Itu penjelasan saya mengenai pasang surut air laut terhadap dampaknya ke pengairan sawah. Dan saya Muhammad Isra Rivaldo, terima kasih dan jangan lupa untuk di subscribe. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, selamat datang di Kali Suci. Objek wisata Kali Suci ini terletak di Jalan Arumdalu, Desa Kalibuntu, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, ya selain dimanfaatkan sebagai objek wisata, Kali Suci juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber mata air. Jadi, sumber mata air di sini nanti akan menuju ke saluran irigasi yang ada di setiap desa. Setelah itu, saluran irigasi akan bermuara di laut, yaitu di Pantai Widuri itu. Kemudian, sebelum masuk ke Pantai Widuri, mereka juga melalui banyak irigasi di antara desa-desa setelah itu. Nanti kita ke sana. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita bisa lihat saluran irigasi yang berada di kawasan objek wisata Danau Kali Suci. Jadi Danau Kali Suci ini juga dimanfaatkan airnya sebagai saluran irigasi untuk warga, baik itu untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kebutuhan yang lainnya. Irigasi ini terus bermuara di sepanjang Desa Arumdalu dan kemudian akan diteruskan ke desa-desa berikutnya. Kemudian setelah itu akan bermuara di pantai, yaitu Pantai Widuri. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di sini ada semacam mesin untuk mengendalikan tekanan air supaya tidak mengalami penumpukan yang berlebih. Karena jika air mengalami penumpukan yang berlebih, maka selanjutnya penyimpanan yang ada di situ akan mengalami kerusakan. Dan alhasil, nanti airnya akan kemana-mana dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Oke, selanjutnya ini adalah terusan irigasinya yang dari saluran yang tadi. Kemudian kita akan menuju ke pesawahan. Nah, itu dia teman-teman, sawahnya ada di sebelah sana. Lalu, sejauh mana sih kaitan Danau Kali Suci ini dengan yang namanya Pantai Widuri? Jadi, Danau Kali Suci juga menyediakan sarana untuk di objek wisata. Selain itu, dia juga menyediakan sumber air untuk ikan-ikan dapat melakukan reproduksi. Jadi, ketika sumber air ini akan menuju ke daerah sungai yang berada di dekat pantai, maka ikan-ikan akan mengalami reproduksi di situ. Para ikan akan mulai menaruh telur di situ pada saat melakukan reproduksi, kemudian akan kembali ke laut pada saat reproduksi selesai, dan kemudian anakan ikan akan menuju ke laut perlahan setelah anakan ikan sudah mulai dewasa, seperti itu. Nah, hampir sama seperti objek wisata lainnya, di Danau Kali Suci ini juga terdapat beberapa masalah. Salah satunya adalah sampah plastik. Ya, sampah plastik ini hampir ada di setiap objek wisata dan sayangnya Kali Suci juga tidak terkecuali. Berikut teman-teman bisa lihat beberapa sampah yang ada di sini. Di situ juga ada, di sebelah sana juga ada di mana-mana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Belani ingin menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar pesisir pantai. Saya sebelumnya sudah melakukan observasi di daerah Cirebon, tepatnya di Pantai Kejawanan. Nah, di sepanjang perjalanan tersebut saya melihat begitu banyak sampah yang menumpuk di sekitar bibir pantai. Setelah saya lihat, salah satu penyebab dari sampah tersebut diakibatkan karena adanya warung-warung kecil yang didirikan sangat dekat dengan bibir pantai. Nah, warung-warung kecil tersebut tidak memperhatikan kebersihan dari sampah-sampah yang dihasilkannya. Contohnya, sampah-sampah plastik tersebut terlihat begitu berserakan dan sangat mengganggu penglihatan bagi para wisatawan yang datang di Pantai Kejawanan tersebut. Nah, sudah kita ketahui bahwa sampah-sampah plastik tersebut memiliki dampak yang begitu banyak bagi kita semua. Nah, sampah plastik tersebut merupakan sampah yang sangat sulit untuk terurai dengan cepat. Apalagi jika di lautan dan sampah plastik tersebut sulit terurai sehingga menumpuk di dasar lautan. Nah, sampah plastik tersebut biasanya banyak dimakan oleh biota-biota laut seperti ikan sehingga ikan tersebut mati. Nah, apabila ikan tersebut mati, maka para nelayan juga akan mendapatkan hasil tangkapan yang berkurang karena banyak ikan-ikan yang mati karena sampah plastik yang sangat mengganggu dan mereka tidak dapat memilih apakah itu makanan ataukah bukan. Untuk masalah sampah ini seharusnya kita sudah mengetahui bahwa permasalahan ini harus ditangani bukan hanya oleh pemerintah tapi juga oleh masyarakat, baik itu masyarakat penduduk ataupun masyarakat sebagai pengunjung di sekitar pantai. Salah satunya untuk pemerintah adalah menyediakan tempat sampah yang memadai dan untuk masyarakatnya adalah mengingatkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan tidak sembarang, sehingga pantai-pantai tersebut terjaga kelestariannya dan juga keindahannya tetap terjamin. Kita sudah tahu bukan, jika pantai ataupun laut itu terjaga kelestariannya dan juga kebersihannya, siapa lagi yang menikmati jika bukan kita? Dan jika pantai ataupun lautan tersebut dirusak oleh kita ataupun rusak diakibatkan oleh kurang sadarnya kita untuk menjaga kelestariannya, sudah pasti kita juga yang akan mendapatkan dampak dari permasalahan tersebut. Nah, kita sudah mengetahui nih, Pantai Kejawanan tersebut merupakan salah satu pantai yang menjadi tempat rekreasi yang ada di sekitar wilayah kota Cirebon. Nah, potensi yang dapat diambil adalah potensi sebagai pariwisata atau objek wisata, tempat rekreasi juga jika kita dapat menjaga kelestariannya. Dan di sana juga saya melihat tumbuhan mangrove yang ditanami di sepanjang pantai, namun hanya di beberapa titik, dan apabila dapat dikembangkan menjadi salah satu objek wisata baru, menjadi salah satu objek wisata hutan mangrove, sehingga mampu meningkatkan sektor pariwisata sehingga banyak pengunjung yang datang di daerah Pantai Kejawanan tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya setelah melakukan observasi di Pantai Kejawanan sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi